Habil. Habil ya, karena Habil itu memang apa yang terbaik gitu ya, dan Allah tahu gitu kan, maka maka yang diterima eh, apa ini kurbannya adalah Habil. Memang ada juga riwayat mengatakan bahwa nanti kambingnya ini, dombanya ini nanti akan turun lagi pada saat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ada yang mengatakan itu ya, tapi wallahu alam ini nggak tertulis di Al-Quran, nggak, kita nggak apa, ya udah itu, ini aja yang penting fokus ceritanya itu. Pada saat ditolak, jadi maka uh, Kabil ini marah gitu ya, dia marah, dia merasa bahwa apa yang diinginkan tidak sukses. Pertama, ingin nikah dengan sepasang itu, yang kedua pada saat melakukan korban juga nggak diterima oleh oleh Allah. Maka dia marah dan dia mengancam kepada saudaranya. Ya, ini uh, kemarin kita bahas secara psikologi. Kenapa diancam? Karena orang merasa, kenapa ya, pertama timbullah iri hati gitu ya. Iri hati ini muncul karena yang sukses adalah saudaranya gitu ya. Jadi dia berpikir kalau seandainya tidak ada saudara ini, maka aku yang diperhatikan, aku mesti dituruti gitu kan. Ya karena orang kadang-kadang beramal, ingin ingin dipuji, ingin diapresiasi oleh oleh lingkungannya. Kadang bukan oleh Allah tapi oleh lingkungannya. Sementara kadang lingkungan juga terlalu memuji kepada orang yang sukses gitu ya. Sementara yang nggak sukses, kadang dihina. Dia merasa seperti itu. Ya, tapi sebetulnya nggak ada itu perasaan pribadinya mereka. Maka dia ingin membunuh. Ya, singkat cerita itu dia ingin bunuh dan itu diutarakan. Sementara Habil ini begitu apa sabarnya, dia ingatkan kepada saudaranya bahwa qala la aqtulannaka, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Maka ingatkan bahwa saya nggak salah apa-apa, bahwa yang diterima kurbannya itu adalah yang memang bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Mementingkan Allah nomor satu. Termasuk kalau memberikan, kalau berkurban, kurban yang terbaik. Ya. Bukan karena memang sengaja gitu. Ini nggak ada rekayasa. Ini karena ketakwaan. Jadi tanda takwa adalah ya selalu memberikan yang terbaik untuk Allah, gitu, untuk Allah. Ya. Sementara uh, apa Qabil memberikan yang terburuk, ya. Dan apa uh, Qabil tetap tetap ingin dikit membunuh, ya, dikit membunuh. Maka uh, berikutnya disampaikan oleh oleh Habil, jika kamu tetap ingin membunuh, saya tidak akan ikut merencanakan membunuh kamu, gitu ya. Saya uh, takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Ya, jadi kekerasan tidak dilawan kekerasan. Padahal Habil ini juga kuat gitu ya, punya visi kuat. Tetapi dia tahu bahwa ini Muslim, Muslim dengan Muslim, kalau melakukan pembunuhan maka uh, dia akan menanggung dosa gitu kan. Yang kedua, dia takut sama Allah. Akibat apa? Kalau saya membunuh, maka risiko saya di akhirat nanti seperti apa gitu ya. Maka dia ingatkan ke saudaranya, ini akhullah Rabbal Alamin. Saya lebih mengikuti syariat Allah, saya takut kepada melanggar syariat Allah, membunuh. Karena membunuh termasuk dosa besar. Apalagi yang dibunuh adalah adalah mukmin. Ya, jadi walaupun dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalas. Ya. Di dalam satu riwayat hadis Nabi, kalau ada dua orang mukmin bertikai, dua-duanya membawa pedang,
sama-sama pedang, kemudian terbunuh, satunya enggak terbunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Kaget itu sahabat, loh kok bisa masuk neraka dua-duanya? Maka kalau kalau yang membunuh kita tahu lah, yang namanya membunuh ya masuk neraka. Tapi yang terbunuh gimana kok masuk neraka? Maka Nabi menjelaskan bahwa kalau dua-duanya udah pakai pedang, berarti dua-duanya siap membunuh, siap membunuh. Tetapi kebetulan dia terbunuh duluan sebelum membunuh dia terbunuh. Maka eh, orang yang membunuh dan terbunuh sama-sama ini kisahnya mukmin ya, maka dua-duanya masuk neraka. Karena itu Nabi mengingatkan kalau nanti ada permusuhan orang mukmin sampai perang antar mukmin, maka pilihlah sikap Habil, pilihlah sikap Habil. Jangan begitu ada mukmin mau membunuh, kemudian kita juga bawa pedang siap-siap membunuh juga. Maka yang terjadi dua-duanya bisa masuk neraka. Makanya di dalam ini perlu kita sampaikan, kalau sampai terjadi zaman fitnah di mana orang mukmin sampai berperang dengan orang mukmin, maka kita memilih Habil, sikapnya Habil. Di mana Habil itu ya udah saya tidak akan, karena kalau begitu membunuh mukmin terjadi pada saat Khalifah Utsman, pada saat Utsman dikepung rumahnya, dikejar. Utsman sebagai khalifah punya kekuatan, tetapi karena yang membunuh ini mengaku muslim, bacaan itu fasik, maka Utsman bin Affan memilih sikapnya Habib, sehingga beliau Utsman terbunuh. Ya. Mungkin di dunia, wah si orang yang membunuh merasa hebat, tapi di akhirat menjadi masalah. Dan kelihatannya yang itu kelihatannya kalah, tapi di akhirat yang masuk surga adalah yang memang memilih sikap seperti Habib. Maka Utsman bin Affan memilih seperti Habib. Nah, jadi ini kasusnya kalau sesama Muslim bertikai gitu ya. Maka kalau bisa pilihlah, ini memang agak berat syariatnya. Tetapi kalau sama orang kafir beda itunya ya, konteksnya beda gitu ya. Sama orang kafir itu berbeda. Jadi nanti kesempatan lain. Baik, eh, ini masih terus emosi kan? Maka mari kita baca ayat berikutnya untuk apa eh, cara Habil untuk meyakinkan saudaranya. Mari kita baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni uridu Inni uridu an an tabu'a tabu'a ismi bi wa ismi ismika wa ismika fatakuna min fatakuna min ashabin nar. ashabin nar. Fadzalika jazaa'ul zalimin. Atau aslahu nafsuhu la asbaha minal khasirin. Faba'athallahu Ayyabaha fil aradil liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata Ajizu jazatu an anna akuna akuna mislaha misla hadha wa uwari ghurabi fa sawata ahi uwari fa sawata asbaha minan fa asabaha minan nadimin. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Bu Nunu dua nggih, dua Nggih. ayat terus Bu Sri Wahyuningsi.
Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ingin kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku, dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Ampun. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ampun. Matur nuwun. Ya. Kita akan langsung ke kisahnya ini. Jadi Habil masih terus mencoba memberi nasihat kepada Qabil yang tetap bernafsu untuk membunuhnya. Ya, jadi dia sampaikan bahwa Habil ini mengingatkan kepada saudaranya, kalau kamu membunuhku, kan sama-sama Muslim. Kalau membunuh orang Muslim, maka dosanya orang Muslim yang dibunuh akan kamu bawa. Ya, nanti di akhirat akan nuntut itu, ya nuntut. Karena biasanya kalau tuntutan pertama adalah mesti dibayar dengan pahala, dengan pahala. Nah, oke, ada pahalanya, maka pahalanya akan dikasihkan kepada yang menuntut, yang didolimi, yang dibunuh. Tetapi kalau nggak punya pahala, gimana Bu? Kalau ada sengketa di akhirat, kemudian terjadilah tuntutan, dan yang dituntut ini ternyata pahalanya sudah habis, maka yang terjadi apa Bu? Terjadi Dosanya orang yang didolimi akan pindah. dipindah kepada yang yang berdosa. mendolimi. Maka saudara ini, Habil ini mengingatkan saudaranya, kalau kamu mau membunuh saya, nanti di akhirat kamu akan dituntut loh, akan dituntut. Kalau kamu masih punya pahala, pahalamu akan tak ambil gitu ya. Tetapi kalau nggak ada pahala, maka yang terjadi apa? Dosanya orang ini akan dipindahkan kepada yang membunuh. Bayangkan, ini imannya siapa? Habil itu luar biasa. Pada saat itu tenang, dia ceritakan tentang akhirat. Ya, tentang akhirat. Kalau kita kan mau dibunuh, kamu maunya apa? Harta apa gitu ya. Masih nawarkan itu cuma dunia, tapi ini diajak untuk kalimat yang pertama, aku takut kepada Allah gitu ya. Yang kedua, kalau kamu membunuhku, maka risikonya nanti di akhirat kamu akan ya minta pahala. Tapi karena tahu bahwa si Qabil ini, waduh, ini udah dikuasai setan, mungkin nggak punya pahala. Maka dia ingatkan yang risiko terburuk adalah semua dosanya orang yang dibunuh akan pindah kepada yang membunuh. Ya, maka dipahami ayat itu Bu ya. Maka kalau kamu tetap membunuh, kamu akan menanggung dua dosa. Dosanya yang dibunuh dan dosanya kamu sendiri. Sendiri. Sementara yang dibunuh aman karena dosanya sudah diambil semua, maka yang tertinggal apanya? Pahalanya. Pahala. Maka dia masuk surga. Ya, maka ini diingatkan terus. Maka itu ditutup dengan itulah balasan orang yang dolim. Ya, lihat bagaimana Habil luar biasa imannya, sementara Qabil ini udah dikuasai nafsunya. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ini biar singkat, jadi saya nggak terlalu menjelaskan satu-satu. Nah, kemudian mereka tahu lalu nafsunya Qabil ini terus
ingin bunuh aja, ini memalukan saya tadinya bisa nikah dengan pasangan saya ini yang cantik. Yang kedua, kurban ini memalukan saya. Kalau orang tak habiskan, setan masuk. Sebetulnya Qabil juga menurut salah satu tafsir itu tidak tahu cara membunuh. Dia jengkel, nggak tahu. Karena itu pertama kali. Membunuh itu kayak apa? Nggak tahu. Maka setan masuk. Bunuh itu dengan pakai besi, pukul kepalanya, atau pakai batu. Itu setan masuk ngajari gitu ya. Wes caranya gini, oh ternyata gampang ini. Aku kalau membunuh, maka wes nanti orang tua saya sayang sama saya. Nggak akan, nggak ada pesaingku lagi. Aku nomor satu. Oh, pikirannya ke situ. Maka nafsunya menguasai dan membunuh saudaranya. Maka terbunuhlah saudaranya itu. Ya, terbunuhlah Habil. Ya, maka pada saat dia terbunuh, maka menjadi rugilah siapa? Qabil. Ya, rugi dunia dan rugi akhirat. Tadi akhiratnya sudah kita bahas bahwa dia akan menanggung resikonya di dunia, dia juga akan menjadi pembunuh pertama, ya, pembunuh pertama yang menjadi contoh. Barang siapa yang memberi contoh buruk dan diikuti oleh yang berikutnya, maka dosanya yang berikutnya dia akan tanggung, ya. Dan makanya ada hadis bahwa pembunuhan kepada mukmin, ya, itu uh, yang dilakukan oleh kemudian juga akan ditanggung oleh si Qabil ini, ya. Qabil ini akan menanggung karena dia memberi contoh. Maka mari kita hati-hati sebagai orang tua, ya, atau sebagai pendahulu, ya, karena perbuatan kita kadang dicontoh, ditiru. Usahakan yang ditiru yang baik. Kalau lagi ingin berbuat buruk, maka sembunyilah, berbuatlah sendirian, nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Ini Allah cantumkan karena ini iri dengki itu bisa sampai ke arah sana. Dan ini Nabi Muhammad diingatkan untuk disampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Membunuh muslim itu, wah, dosanya besar. Ya. Membunuh sesama muslim. Ya, ini diingatkan kepada kita dan juga kepada siapa? Bani Israel, ya, atau Yahudi, karena orang Yahudi itu begitu ada Nabi Muhammad sebagai nabi, dia iri kepada Nabi Muhammad. Maka sifat iri dengki kalau dipelihara bisa terjadi sampai membunuh orang yang beriman, ya. Dampaknya membunuh. Makanya ayat ini, kisah pembunuhan ini Allah rekam dan Allah taruh di Al-Quran. Jadi kita bisa belajar, ya. Dan setan senang, oh ya udah bisa sukses membunuh, ya. Oke, ini berikutnya yang kita lihat, ya. Maka bingung tuh karena ini pembunuhan pertama, si Qabil ini bingung, mayat mayat saudaranya ini dibawa terus, ya. Ya, dibawa terus sampai menurut riwayat sampai setahun. Dia bingung diapain dia. Sambil dia menyesal, ya, dia apa, mengalami kerugian, dia bawa ini gimana ini? Karena yang dia tahu ya makhluk itu dia bergerak, ini nggak bisa apa-apa ini. Dia bingung, dia selama setahun dia bingung, ya. Kadang dibawa, kadang ditaruh di tanah, bawa lagi, ini diapain gitu ya. Ya, maka Allah membuat ilmu, memberi ilham kepada Qabil untuk mengatur gimana jenazah ini. Karena ini pertama kali pembunuhan kan, nggak tahu diapain nih, dirawat. Karena mayat itu adalah aurat. Mayat itu aurat. Maka mayat itu nggak boleh, waktu memandikan pun nggak boleh, apa Bu? Terlihat. Iya, terbuka, nggak boleh, harus ditutupi dengan kain. Mandikan pun harus dengan kain. Jadi nggak boleh kelihatan. Maka yang boleh memandikan, siapanya Bu? Frame-nya. Mahramnya. Ya, mahramnya. Jadi kalau ada yang terbuka-buka sedikit, ya mahramnya nggak apa-apa gitu. Tapi yang lain nggak boleh. Makanya waktu memandikan biasanya yang dipanggil saudara terdekat, saudara atau apa. Ya, gitu ya. Karena mayit itu, jenazah itu adalah aurat. Ya. Jadi kalau memandikan harus
harus tertutup ya. Ini aturan Islam. Allah udah ngajarin awal-awal manusia karena manusia itu mulia, manusia mulia ya. Maka bingung. Kemudian dari ini kematian manusia pertama karena ilmunya, maka Allah memberi ilham ya dalam setelah putar-putar setelah ini maka diperlihatkanlah gagak datang terus berantem kemudian matilah salah satu gagak dan kemudian akhirnya dikuburkan. Gagak itu ngasih ide, oh dikuburkanlah di dalam tanah. Ya. Maka Qabil pun mendapatkan ilmu ya. Maka Allah seringkali memberi ilmu kepada manusia itu ya, lewat kadang lewat binatang, lewat apa. Allah kasih ilmu. Ya, maka mengertilah Qabil ya. Oh, ternyata seperti ini. Aku kok nggowo-nggowo terus gitu ya. Maka manusia itu dapat ilmu kalau Allah kasih gitu ya. Maka mestinya manusia itu nggak usah sombong, merasa paling pinter. Kalau nggak dikasih ilmunya ya nggak ngerti. Ya, maka dikasih ilmu bahwa cara menangani jenazah itu harus dikuburkan. Loh, kalau ada yang nggak dikuburkan gimana, Ustaz? Ya, berarti dia bukan keturunan Bani Adam. Keturunan siapa ya nggak tahu. Berarti dia. Karena itulah yang terus diwariskan syariatnya dari zamannya Nabi Adam. Kalau meninggal harus diku, Dikubur. dikuburkan. Ya, jadi ya ini syariat ini terus sampai sampai sekarang ya. Dan eh, singkat cerita bahwa setelah menguburkan jenazahnya kakaknya itulah Qabil kemudian menyesal. Perbuatan buruk, perbuatan maksiat itu ada dua dampaknya. Mungkin waktu membunuh dia gagah, merasa hebat. Ya, maksiat contohnya yang membunuh ya. Tapi setelah sekian lama, dia akan, ujungnya dia akan menyesal dan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Ya, menyesal. Tapi menyesalnya ini tidak membuat dia itu diampuni dosanya. Karena sekedar menyesal gitu ya. Oh iya kok aku ngerti kok cara kubur kayak gini nggak sampai setahun putar-putar dia nggak tobat. Karena syarat tobat itu mestinya setelah menyesal apa Bu? Setelah menyesal ya berniat untuk tidak mengulangi ya berazam dan berubah gitu kan dan berubah. Memang menyesal salah satu syarat utama gitu ya. Syarat utama untuk bertobat. Tapi dia kalau sekedar menyesal kemudian tidak ada actionnya maka ya tidak ada tobat di situ. Ya, menurut riwayat itu, jadi ini ini pelajaran yang kita bisa apa, sampaikan bahwa membunuh kalau membunuh orang mukmin itu dosanya besar. Ya, bisa yang membunuh itu menanggung dosanya orang orang yang terbunuh. Ya, dan kisah ini disampaikan sampai akhir zaman karena nanti umat Islam ini akan menyebar ke seluruh dunia. Sehingga syariat Islam ini tentunya akan dibandingkan ya, dibandingkan dengan syariat yang dipunyai oleh yang lain gitu ya, yang lain. Maka surat Al-Maidah ini sebagai bekal kita bahwa Islam ini syariatnya sempurna. Siapapun bangsa nanti yang melihat ini, menerima ini, dia akan lebih menerima syariat dari Allah dibandingkan syariat yang dibuat oleh mereka sendiri, oleh mereka sendiri. Ya, karena ini jadi bahwa iri dengki dampaknya luar biasa. Ya, maka hindarilah iri dengki, ya, penyakit rohani. Maka nama surat ini kan namanya Al-Maidah, hidangan. Hidangan bukan hanya untuk jasmani kita, tetapi juga untuk rohani Rohani. kita. Ya, rohani kita salah satunya bagaimana kita itu menghindarkan. Saya kira itu dulu, mungkin nanti kita bisa, apa kalau ada yang bertanya atau nambahin, monggo eh, tentang ini, ayat ini, monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin sudah jelas Pak Ustadz. Oke,
Oke. Pak Ustadz mau Eh, tanya. Oh, Pak Pak Ustadz, Ustadz ada yang tanya. iya. Pak Ustadz, Ibu, saya kan kurang mengerti ya. Ini waktu Qabil membunuh Habil itu Nabi Adam ini masih hidup apa sudah meninggal? ya, ya. Sudah masih ada apa? Belum ya, Pak? Masih, nggih, Masih. masih ada. Ya, cuma memang nggak disampaikan kemana. Ya, ada beberapa riwayat Nabi Adam lagi pergi ke mana, ke Mekah atau ke mana gitu ya, sama ini. Tapi ya itu nggak disebutkan, tapi masih ada di beberapa riwayat tafsir itu setelah terbunuh itu beberapa lama kemudian setan tuh ngabari ke ini aneh ya apa salah satu riwayat dari Ibnu Iya. Katsir ya. Ya, itu nyampaikan ke Hawa, ke Bunda Hawa. Bunda Hawa juga nggak ngerti. Oh, eh, anakmu membunuh, loh, membunuh, mati anakmu. Mati itu apa gitu ya? Mati itu apa? Karena waktu itu belum ada kematian. Ini kematian pertama. Ya. Karena itu nggak ngerti. Ya, mati itu seperti apa? Diceritakan mati itu ya tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas, sudah berhenti gitu kan. Nah, setan ngabar itu maka eh, Bunda Hawa nangis keras itu kan. Waduh, ya sedih kepada anaknya. Kemudian Nabi Adam mengingatkan kepada istrinya tidak boleh menangis dengan keras gitu ya. Ya boleh sedih tapi jangan keras-keras. Artinya kalau lihat dari salah satu tafsir Ibnu Katsir disampaikan seperti itu ya, seperti itu. Tapi ini walau alam bisa gitu. Oke, Iya. Pertemuan Pak Ustadz. oke, oke. Baik, eh, saya Sedih, ingin Pak. menggarisbawahi bahwa kisah ini Allah cantumkan di Al-Quran. Pembunuhan banyak, tapi Allah cantumkan satu kisah. Kemarin kita ingatkan, kisah di dunia ini seperti lautan banyak. Tapi Allah pilih butiran-butiran, tetesan-tetesan yang paling baik, kisah yang bukan paling baik ini ya, tapi bisa dijadikan pelajaran yang terbaik. Karena itu begitu ada kisah, kita coba serius perhatikan ya, kisah ini ada hikmahnya, pasti ada pengajarannya. Ya, pengajaran yang kita harus ambil yang pertama bahwa pembunuhan sesama mukmin ini adalah dosa besar, dosa besar. Ya, maka tadi di dalam kondisi nanti ekstrim, ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau ada orang mukmin dan orang mukmin berkelahi, maka hadis Nabi mengatakan ada dua orang mukmin pegang pedang saling dorong, maka dua-duanya masuk neraka gitu kan, masuk neraka. Lu kok ke neraka kan? Yang ini terbunuh, kalau yang membunuh wajar kan. Dia yang terbunuh juga berniat gitu. Maka lihat Nabi Habil, Habil. Habil itu pada saat kakaknya menyatakan atau saudaranya sudah menyatakan saya akan bunuh dia. Saya akan membunuh engkau. Tidak ada niat sedikit pun untuk memegang senjata, menyiapkan diri untuk menyerang atau untuk melawan. Ya. Karena dia tahu ini mukmin, ini juga mukmin. Maka dia memilih untuk tidak melakukan apa, ya, tidak melakukan apa kecuali menasihati. Ya, maka yang dinasihatin dia pertama disampaikan ya, ya bahwa apa eh, kurban itu diterima bukan karena apa-apa, karena bertakwa. Bertakwa itu meletakkan Allah nomor satu gitu ya. Maka yang diberikan yang terbaik gitu. Saya hanya mengerjakan apa yang disenangi Allah. Saya mencintai Allah karena itu saya berikan yang terbaik yang saya punya. Ya, itu lihat lama itu. Jadi dia udah sampaikan. Yang kedua, dia ingatkan tentang akhirat, ya, tentang akhirat. Ya. Bahwa bertakwa. Yang kedua, ahoku Rabbal Alamin. Saya takut kepada Rob. Ya. Pada saat itu pengetahuannya sudah tahu bahwa seluruh alam semesta ini Allah atur, ada syariatnya. Maka dia lebih memegang syariat Allah daripada hawa nafsu. Kalau menurut hawa nafsu, dia merasa lebih muda, lebih kuat, mungkin dia berantem. Aku ya bisa. Kalau kamu ngancam, aku ya bisa ngancam. Gitu ya. Tetapi dia memilih ikut syariat Allah.
karena syariat Allah lah yang terbaik. Ya, syariat Allah mengingatkan, dan ini saudara mukmin, maka ya sampaikan, saya takut sama Allah, nggak takut sama kamu, bukan berarti saya ini. Maka setiap kita berbuat sesuatu harus ada landasannya bahwa saya takut sama Allah. Kalau kita menghindar maksiat dengan niat takut sama Allah, maka dapat pahala. Jangan sampai sekedar menghindar. Ya, saya nggak korupsi, kenapa? Nanti aku takut konangan gitu. Aku dilaporkan sama temennya gitu. Maka nggak dapat pahala gitu ya. Maka pahala harus ingat takut sama Allah. Ya, takut sama Allah. Yang ketiga bahwa masih terus upaya gitu ya. Diingatkan bahwa resikonya orang membunuh orang mukmin apa? Bahwa nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, pertama akan ditanya dulu kan, kamu membunuh saya tanpa hak, ya mana kalau pahalamu tak ambil gitu ya. Nah, kalau nggak ada pahalanya, maka dosanya orang yang dibunuh ini akan dipindahkan kepada yang membunuh, ya. Dan yang terbunuh aman masuk surga gitu ya. Ya, jadi bayangkan eh, kalau kita lihat seringkali Pak Tris itu cerita tentang orang Zionis terus membunuh orang mukmin itu, wah dosanya nanggungnya berapa kali lipat itu di akhirat ya. Kalau percaya sama akhirat, dan orang kafir kadang nggak percaya sama akhirat. Ini kan diingatkan ya, kamu nanggung dosa. Dan ingat, dosa itu seperti apa, Bu? Dosa itu seperti beban yang akan dipanggul gitu ya. Jadi begitu dibangkitkan, dia sudah membawa apa beban ya, jalannya itu berat karena memberatkan punggungnya. Dosa mungkin di dunia nggak kelihatan, nggak terasa berat, nggak kelihatan gitu kan, nggak ada alat ukurnya. Tapi begitu masuk alam akhirat, dia menjadi benda yang membebani pelaku pelaku maksiat, pelaku dosa. Ya, ini diingatkan itu, tetapi ternyata tidak, ini akan dibunuh. Dan Allah tetap Rahman Rahim ya, walaupun sudah membunuh, tapi Qabil pun masih diberi ilmu untuk menguburkan saudaranya ya, menguburkan saudaranya ya, maka didatangkanlah kakak ya. Jadi kita lihat bahwa ilmu manusia sebenarnya terbatas. Kalau Allah nggak kasih, nggak ngerti itu ya, Qabil sampai bawa jenazah saudaranya ya. Tapi karena Allah tahu, dikasih ini. Eh, ini syariat-syariat yang kita udah sampaikan, dan dua kisah yang sebelumnya, kisah sebelumnya dan ini juga mengingatkan bahwa kita itu hambanya Allah, terikat dengan perjanjian Allah. Ya, walaupun kita merdeka, bahwa kita itu hamba Allah, ada syariat Allah yang kita sudah janji. Ya, alastu birobikum, ya, bukankah aku Tuhanmu? Bala, ya. Ya. Dia mengatakan tentu gitu ya. Dan kalimat itu artinya apa? Semua syariat Allah wajib kita laksanakan. Kita bukan orang yang bebas karpe diri. Kita sudah terikat dengan syariat yang Allah tetapkan. Ya, tetapkan yang Allah sudah sampaikan. Jadi jangan sampai kita merasa kebebasan, kemerdekaan itu adalah bebas segala-galanya, ngatur ngatur hidup sekarpe dewi. Nggak benar itu. Jadi bebas di dalam syariat Allah ya, dalam ada pagar-pagarnya ya, ada pagar-pagarnya. Ini atau ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang sisi kanan, sisi kiri, tengah-tengah. Ya kita silakan bermain di, di lapangan yang sudah Allah buatkan gitu ya. Lapangan yang Allah buatkan dengan pagarnya di, maka jangan melanggar pagar. Walaupun kita merdeka, walaupun kita punya jabatan, tapi kita nggak bisa karpe dulu. Termasuk hak sesama manusia, sesama muslim. Sesama muslim harus dijaga ya, apa hartanya, jiwanya. Kita harus menjaga sesama muslim. Maka membunuh muslim itu
dosa besar, dosa besar. Ya mudah-mudahan dengan ini kita bisa dapat hikmahnya. Nanti insya Allah kita akan sambung, ada lagi hikmah yang berikutnya yang akan disampaikan di ayat besok pagi ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dengan ngaji terus, akhirnya kita sadar kita ini hambanya Allah yang harus taat, patuh kepada perintah Allah, dan kita mematuhi dengan kesadaran, keyakinan yang tinggi bahwa apapun yang kita lakukan, kita yakin bahwa akhirat itu pasti ada, pembalasan itu ada, dan kita memang melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ya. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ajran waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Atur Pak Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Atim.